Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan juga hadis. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci umat Islam. Ya, salah satu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, betul. Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, proses turunnya itu berlangsung selama 23 tahun, terdiri dari berapa surat, Mas Andra? 114. Nah, kira-kira kan ada 114 surat. Ayatnya ada berapa Mbak Ayu? Tahu nggak? Ayat Al-Quran 6.960. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya. Nah, Al-Quran itu tidak hanya disebut dengan Al-Quran, tapi ada nama-nama lainnya. Anak-anak sudah tahu belum nama-nama Al-Quran selain Al-Quran? Alkitab. Terus? Al-Furqan. Nah, yang pertama ada Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah artinya pembeda kebenaran. Di mana Al-Quran itu, Al-Furqan itu merupakan nama yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi di dalam Al-Quran itu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian yang kedua ada Al-Dzikr, yang berarti pengingat. Nah, Al-Quran itu sebagai pengingat bagi umat Islam untuk selalu kembali kepada ajaran Allah dan mengingat tujuan hidup mereka. Oke, kemudian selanjutnya ada Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk hidup, di mana Al-Huda ini artinya petunjuk, menegaskan bahwa Al-Quran itu menjadi sumber utama bimbingan moral dan etika untuk umat manusia. Selain itu ada Asyifa. Asyifa, yang pernah dengar Asyifa? Artinya? Penyembuh. Nah, Al-Quran itu berarti penyembuh, di mana menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kekuatan untuk menyembuhkan jiwa dan mengatasi berbagai masalah spiritual. Selanjutnya ada Alkitab atau sumber hukum. Al-Quran itu selain tadi sebagai penyembuh, terus pengingat, juga sebagai sumber hukum, di mana Al-Quran itu kitab yang menjadi sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu ada 4. Coba Mbak bacain yang pertama. Yang pertama, menjadi petunjuk hidup. Yang kedua, menjadi sumber hukum Islam. Yang ketiga, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, pembawa rahmat dan ketenangan. Ya, betul sekali. Selanjutnya, materi berikutnya setelah tadi kita membahas tentang Al-Quran. Al-Quran itu kan dekat ya kaitannya dengan juga hadis. Hadis. Yang tahu apa itu hadis? Nah, hadis itu merupakan segala sesuatu yang mencakup aspek perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, fungsi hadis apa Mbak Bila? Menjelaskan dan merinci Al-Quran. Yang kedua, menegaskan dan mengatasi hukum Al-Quran. Betul. Nah, selanjutnya itu Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan. Nah, tadi anak-anak sudah paham kan mengenai apa itu hadis dan Al-Quran? Sudah. Tadi kalau Al-Quran itu apa? Wahyu Allah. Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Malaikat Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan hadis tadi sebuah apa? Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, oke. Agar kalian lebih paham lagi terkait materi ini, ada kuis. Nanti kalian nyanyi cicak-cicak di dinding. Nanti kalau
malaikat. B. Jibril. Oke, kita cek jawabannya betul apa enggak. Yeay, betul. Betul. Salah ya tadi. Jawabannya yang benar tadi malaikat Jibril, tapi di sini masih salah. Oke, jadi jawaban Mas Fauzan betul. Oke, dilanjut yang kedua. Cicak di dinding, diam-diam merayap, bakar seekor nyamuk, lalu diangkat. Oke, Mbak Ayu, coba jawab soal yang tadi empat. Al-Furqan. Al-Furqan. Oke, udah paham semua ya? Paham. Setelah kalian tadi kan udah jawab beberapa dan ternyata jawabannya benar semua, berarti kalian udah paham. Untuk itu, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Nanti ibu bagi jadi dua kelompok. Kelompok satu, kelompok dua. Silahkan bisa didiskusikan. Terus habis itu kalian bisa menerangkan ke depan. Udah bu, udah, oke. Depan. Baik, untuk hasil diskusi dari kelompok satu mendapatkan soal mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Jelaskan pendapatmu dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban dari kelompok saya yaitu Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup karena di dalamnya terdapat petunjuk lengkap mengenai berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, akhlak, muamalah, hingga perintah dan larangan. Contohnya Al-Quran memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, menjaga kebersihan dan berkata jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dengan rajin sholat, membantu teman yang kesulitan, dan tidak berbohong. Ya, oke, beri plus untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Baik, untuk kelompok dua, apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis dalam hal sumber dan fungsi? Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk jawabannya, perbedaan utama antara Al-Quran dan hadis adalah dari sisi sumbernya. Al-Quran berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sedangkan hadis berasal dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber utama hukum Islam, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan, memperkuat, atau membatasi isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Oke, berikut Oke, sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini bahwasanya Al-Quran itu adalah salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oke, sekian untuk materi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.